Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang masa demokrasi terpimpin. Yuk, saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dua peristiwa penting yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama akan kita bahas adalah upaya merebut kembali Irian Barat, dan yang kedua adalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama akan kita bahas adalah perjuangan merebut kembali Irian Barat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa berdasarkan hasil konferensi meja bundar, permasalahan antara Indonesia dengan Belanda di Irian Barat atau permasalahan Irian Barat nantinya akan dibahas antara Indonesia dengan Belanda 1 tahun setelah penandatanganan konferensi meja bundar. Artinya, ketika kemudian KMB ditandatangani pada tahun 1949, maka seharusnya di tahun 1950 ada pembicaraan antara Indonesia dengan Belanda terkait status Irian Barat. Tetapi sampai dengan berakhirnya masa demokrasi liberal tahun 1959 atau 10 tahun setelah penandatanganan konferensi meja bundar, ternyata pemerintah Belanda tidak juga mau menyerahkan Irian Barat kembali kepada Indonesia. Padahal langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia sudah sangat banyak dalam upayanya mendapatkan kembali Irian Barat. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa pada masa Kabinet Natsir ada upaya perundingan bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Belanda. Ketika pada bulan Oktober tahun 1950 ada misi diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika mengirim beberapa orang anggota parlemen ke Belanda. Kemudian pada akhir tahun 1950, Menteri Luar Negeri yang saat itu dijabat oleh Muhammad Rum juga datang ke Belanda untuk memulai pembicaraan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Sayangnya upaya yang dilakukan baik misi parlemen dan juga langkah yang dilakukan oleh Muhammad Rum menemui kegagalan. Kemudian pada tahun 1954, pada masa Kabinet Ali Sastro-Amijoyo yang pertama, pemerintah telah berupaya membawa permasalahan Irian Barat ke dalam sidang Majelis Umum PBB. Sayangnya menemui kegagalan ketika negara-negara Barat tidak memberikan dukungannya kepada Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1955 dalam pelaksanaan konferensi Asia Afrika, pemerintah Indonesia kemudian meminta dukungan kepada negara-negara peserta KAA untuk memberikan dukungannya kepada Indonesia terkait permasalahan Irian Barat. Di sini terlihat bahwa pemerintah Indonesia telah memulai upaya-upaya damai dengan Belanda untuk bisa membicarakan permasalahan atau membicarakan status dari Irian Barat. Tetapi sayangnya Belanda tidak juga memiliki itikat yang baik untuk mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Maka pada tahun 1956 pada masa Kabinet Ali Sastro-Amijoyo yang kedua, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan membatalkan hasil konferensi meja bundar. Salah satu faktornya adalah karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam hasil konferensi meja bundar yang tidak juga menyerahkan Irian Barat. Kemudian pada tahun 1957-58 kita tahu ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa perusahaan Belanda yang dinasionalisasi diantaranya ada KPM, serta 5 perusahaan besar Belanda yang dikenal sebagai The Big Five. Di antaranya adalah Internasio, Linde Tevez, Jacobsen, Van den Berg, kemudian Borsumai, dan Geowehry. 5 perusahaan besar milik Belanda ini kemudian dinasionalisasi dan asetnya diambil oleh pemerintah Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, ternyata pemerintah bersikap lebih keras
ketika kemudian pemerintah memutuskan untuk melancarkan konfrontasi. Bukan hanya konfrontasi di bidang politik dan ekonomi, melainkan juga konfrontasi di bidang militer. Langkah berikutnya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin dapat kita lihat ketika pada tanggal 19 Desember 1961 pemerintah kemudian mencanangkan Trikora atau Tri Komando Rakyat. Nah, jadi Trikora adalah Tri Komando Rakyat, upaya pemerintah Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Apa saja poin Trikora? Trikora berisi 3 poin. Yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua, bentukan Belanda. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua, bentukan Belanda. Kemudian yang kedua, kibarkan Sang Merah Putih di tanah Irian. Dan yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum. Inilah 3 poin Trikora yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Selang 1 bulan setelahnya, tepatnya pada bulan Januari 1962, pemerintah Indonesia kemudian mencanangkan operasi perebutan kembali Irian Barat yang dikenal dengan nama Operasi Mandala. Jadi, operasi ini adalah upaya untuk merebut wilayah Irian Barat yang dilakukan dengan kekuatan militer. Nantinya ada beberapa langkah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan aspek militer dalam merebut kembali Irian Barat. Di antaranya adalah tahapan infiltrasi, kemudian tahapan eksploitasi, dan tahapan konsolidasi. Nah, inilah tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lewat kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat. Tahapan infiltrasi, yaitu tahapan penyusupan anggota militer ke Irian Barat. Kemudian tahapan eksploitasi, serangan-serangan secara militer terhadap pos-pos pertahanan Belanda di Irian Barat, serta tahapan konsolidasi, tahapan untuk menyatukan, tahapan untuk kemudian mengambil alih Irian Barat dari tangan Belanda untuk dimasukkan ke Indonesia. Ternyata langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini mendapatkan perhatian dunia internasional. Amerika Serikat kemudian membawa permasalahan antara Indonesia Belanda terkait dengan Irian Barat ini ke PBB. Selanjutnya, PBB kemudian mengambil langkah untuk mendamaikan kedua negara yang terlibat konfrontasi. Selanjutnya, pada bulan Agustus di tahun 1962, atas fasilitas dari Amerika Serikat, Indonesia dan Belanda kemudian sepakat untuk kemudian membicarakan penyelesaian dari Irian Barat. Disepakatilah kemudian sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian New York. Perjanjian New York ini nantinya akan mengakibatkan terjadinya perubahan di Irian Barat ketika pemerintah Belanda memutuskan untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, meski prosesnya dilakukan secara tidak langsung. Nantinya, berdasarkan perjanjian New York, Belanda akan terlebih dahulu menyerahkan Irian Barat kepada PBB, kemudian PBB mendirikan pemerintahan transisi yang kemudian dikenal dengan nama UNTEA
atau United Nations Temporary Executive Authority. Kemudian nantinya UNTEA bersama-sama dengan pemerintah Indonesia akan melakukan perpindahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia. Nah, jadi kita dapat melihat berdasarkan perjanjian New York, nantinya Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda kepada PBB, kemudian PBB bersama-sama dengan pemerintah Indonesia akan mendirikan pemerintahan transisi. Nah, kita dapat melihat polanya seperti ini. Nantinya pada bulan Desember tahun 1962, UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority akan mengambil alih Irian Barat dari Belanda. Kemudian bersama-sama dengan Indonesia, UNTEA akan mendirikan pemerintahan transisi. Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 1963, UNTEA akan menyerahkan pemerintahan di Irian Barat kepada Indonesia. Di mana Indonesia nantinya akan diminta untuk melaksanakan jajak pendapat terhadap masyarakat Irian Barat. Jajak pendapat yang kemudian dikenal sebagai PEPERA, Penentuan Pendapat Rakyat. PEPERA sendiri kemudian dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1969. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat. Ini merupakan bentuk perjuangan politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah. Satu peristiwa penting lainnya yang berkaitan dengan politik luar negeri adalah konfrontasi yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Apa yang dimaksud dengan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia? Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah bentuk perjuangan politik pemerintah pada masa demokrasi terpimpin yang menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 adalah bentuk dari neokolonialisme dan imperialisme. Hal ini diawali pada tahun 1961 ketika kemudian Inggris berupaya untuk melakukan jajak pendapat terhadap masyarakat di Kalimantan Utara, yaitu masyarakat di Brunei, kemudian Sabah dan Sarawak, meminta pandangan-pandangan masyarakat dari wilayah Kalimantan Utara tersebut yang saat itu merupakan bagian dari Inggris untuk melihat pendapat mereka apakah setuju dengan pembentukan atau penggabungan wilayah Kalimantan Utara dengan Federasi Melayu. Nah, ternyata sebelum kemudian hasil jajak pendapat ini keluar, pada bulan September tahun 1963, Inggris kemudian meresmikan pembentukan Federasi Malaysia, di mana Federasi Malaysia nantinya akan terdiri atas bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara, di antaranya adalah Federasi Melayu yang berada di wilayah Semenanjung Melayu, kemudian Sabah, Sarawak, dan juga Singapura. Sementara Brunei Darussalam menolak untuk dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Terbentuknya Federasi Malaysia pada bulan September tahun 1963 menimbulkan kemarahan dari pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno kemudian mengkampanyekan Ganyang Malaysia. Oleh karena itulah kemudian terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia karena anggapan pemerintah Indonesia bahwa Malaysia adalah antek-antek nekolim, neokolonialisme dan imperialisme.
Selanjutnya pada tahun 1964, pemerintah kemudian mengeluarkan apa yang dikenal sebagai Dwi Kora. Dwi Komando Rakyat. Dwi Komando Rakyat adalah bentuk perlawanan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Apa saja poin dari Dwi Kora? Poin Dwi Kora yang pertama adalah perketat ketahanan revolusi Indonesia. Kemudian bantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Nah, ini adalah poin Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat yang dikeluarkan oleh Indonesia, yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Puncak dari konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi pada awal Januari tahun 1965, tepatnya pada tanggal 7 Januari 1965. Apa yang terjadi? Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia memutuskan keluar dari PBB. Kenapa Indonesia keluar dari PBB? Keputusan Presiden Soekarno yang membawa Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa didasari oleh keputusan dari Dewan Keamanan PBB yang mengangkat Malaysia sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan dari Presiden Soekarno yang mengakibatkan Presiden Soekarno kemudian menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Inilah puncak atau klimaks dari konfrontasi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia pada masa demokrasi terpimpin. Nantinya hubungan antara Indonesia dengan Malaysia kemudian menjadi lebih cair. Kemudian terjadi normalisasi hubungan di antara kedua negara ketika masuk pemerintahan Orde Baru. Ketika pada tanggal 11 Agustus 1966, pemerintah Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia melalui apa yang disebut sebagai Jakarta Accord. Bagaimana Sobat Edson? Dapat dipahami? Demikian Sobat Edson, pembahasan materi masa demokrasi terpimpin, di mana kita telah membahas dua peristiwa penting yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu upaya merebut kembali Irian Barat, serta konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan berikutnya bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah @edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!